selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 November 2023 dengan judul Sukacita Membeli Harta yang Terpendam. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas, pekerjaan, pelayanan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 13 ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam perumpamaan ini, ladang yang berisi harta menggambarkan kitab suci. Dan Injil kebenaran adalah harta itu. Tanah itu sendiri tidaklah terjalin dengan lapisan-lapisan emas dan penuh dengan benda-benda yang berharga, sebagaimana halnya dengan firman Allah. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 5, halaman 73. Ketika Kristus berada di bumi, Dia berhubungan dengan beberapa orang yang pikirannya dipenuhi dengan harapan keuntungan duniawi. Mereka tidak pernah beristirahat, tetapi terus-menerus mencoba sesuatu yang baru, dan harapan mereka yang luar biasa dibangkitkan hanya untuk dikecewakan. Yesus mengetahui keinginan hati manusia yang sama di segala zaman, dan Dia meminta perhatian mereka pada satu-satunya kekayaan yang abadi. Kerajaan sorga, kata Dia, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipadamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia memberitahukan kepada orang-orang tentang harta yang tak ternilai, yang berada dalam jangkauan semua orang. Dia datang ke bumi untuk membimbing pikiran mereka dalam mencari harta yang terpendam ini. Jalannya ditandai, yang paling miskin yang akan mengikuti Dia akan dibuat lebih kaya daripada yang paling kaya di dunia yang tidak mengenal Yesus, dan mereka akan dibuat semakin kaya dengan berbagai kebahagiaan mereka dengan orang lain. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 261. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan khusus. Ketika Kristus berada di bumi, Dia berhubungan dengan beberapa orang yang pikirannya dipenuhi dengan harapan keuntungan duniawi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba datang kepadamu ya Tuhan.
Hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, kuasa Roh Kudus Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami teringat Tuhan, para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Mereka meluangkan waktu tenaga mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan, sukacita, terlebih roh dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki dan memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama, mereka memiliki karakter Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka terus belajar bergantung kepada Tuhan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, mengandalkan Tuhan, dan jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.